Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan langsung mulai kuliah aja. Jadi setelah tadi kita belajar mengenai Down syndrome, kelainan genetik, yang notabene adalah kelainan kromosom. Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang single gene and complex diseases. Single gene dan complex diseases ini hanya saya ambil contoh beberapa saja, karena kalau mau dibahas semua, banyak banget. Jadi akan saya ambil beberapa contoh yang memang sudah sesuai dengan standar pendidikan dokter dan diharapkan untuk diketahui oleh kalian. Kita masuk ke single gene diseases. Single gene disease maksudnya adalah suatu kondisi penyakit yang disebabkan oleh adanya variasi susunan DNA di satu gen. Sesuai dengan nama ya, single gene. Jadi kalau perubahannya terjadi di satu gen, itu adalah single gene diseases. Akibatnya apa? Seperti yang sudah kita pelajari, kalau dia ada variasi genetik, maka ada kemungkinan terjadi perubahan protein yang dihasilkan. Perubahan protein akan berdampak pada fungsi dari protein itu sendiri. Jadi single gene disease sesuai dengan definisinya adalah suatu variasi genetik atau variasi susunan DNA yang menyebabkan kondisi tertentu. Dan yang patut di-highlight adalah kalau single gene diseases ini dia diwariskan dalam pola pewarisan yang jelas diketahui, yaitu Mendelian inheritance, yang sudah kita pelajari kemarin dan saya harap masih diingat semua. Oke. Ini udah saya berikan juga di kuliah mutasi yang kemarin. Secara general kita ada polimorfisme, ada mutasi. Tapi berdasarkan dari hasil pemeriksaan next generation sequencing, teknologi terbaru, kita ada 5 tipe variasi genetik. Benign, likely benign, variant of uncertain significance, masih belum tahu ini dampaknya apa. Ada yang likely pathogenic dan ada yang pathogenic atau benar-benar mendampak kepada kesehatan. Oke. Patterns of inheritance, kenapa perlu di-refresh kembali? Karena untuk single gene disease, pewarisannya mengikuti pola ini. Mendelian inheritance yang autosomal dominan, resesif, X-linked dominan, dan X-linked resesif. Non-Mendelian hanya untuk complex disease. Yang non-Mendelian khususnya yang multifaktorial untuk yang complex disease. Karena ada antisipasi, ada reduced penetrance yang juga masih diaplikasikan di penyakit-penyakit single gene. Lalu kalau misalnya kita bicara tentang single gene, kayaknya emang nggak terlalu sering dibahas nih. Tapi ternyata kalau untuk dari hasil penelusuran studi-studi, it affects millions of people worldwide, regardless the race, the sex, and the age. Ada onset penyakit genetik itu yang mulai dari lahir, dari kecil. Ada yang terjadi di dekade 30, dekade 40. Ada juga soalnya pasien saya yang sampai umur 30 aman. Terus tiba-tiba barusan kemarin dikonsulkan ada gangguan di neurologis. Spinal cerebral ataxia. Umur 30-40 baru ada gejala. Baru ketahuan nih bahwa mengidap genetic disease. Jadi, sekali lagi ditekankan bahwa genetic diseases could happen to anyone regardless of everything. Mau kaya, mau miskin, ataupun yang lain-lainnya. Dan ditekankan berkali-kali untuk dokter-dokter di masa depan bahwa penyakit-penyakit itu semua sama rata, sama pentingnya, sehingga dibutuhkan pengetahuan yang adekuat agar kita bisa menata laksana pasien dengan optimal. Oke, beberapa yang saya akan bahas pada hari ini, tidak akan terlalu banyak. Ada Fragile X, ada Duchenne, ada congenital adrenal hyperplasia, achondroplasia, dan thalassemia. Hanya 5 untuk single gene disease-nya.
Kita mulai dari yang pertama, Fragile X Syndrome. Fragile X Syndrome ini kalau kita sebut, kayaknya nggak banyak yang tahu. Bahkan untuk para dokter pun juga banyak yang miss tentang ini. Padahal, selain Down Syndrome, dia adalah salah satu penyebab terbanyak kelainan intelektual atau intellectual disability. Tadi saya bilang, kalau kita KSLB, banyak anak Down Syndrome, akan banyak juga anak-anak dengan Fragile X Syndrome. Kalau dibilang fragile, berarti rapuh, kromosom X-nya mengalami kerapuhan. Maksudnya apa? Ada patahan di kromosom X di bagian lengan Q bagian bawah, yang berakibat pada timbulnya sindroma ini. Kejadiannya gimana sih? Saya tuliskan ada di laki-laki, ada di female. Saat ini pola pewarisannya diyakini ada X-linked inheritance tanpa menegaskan dominan atau resesif. Karena males and females are affected, hanya saja yang sering terdiagnosis hanya penderita laki-laki. Yang cewek-cewek biasanya miss atau undetected. Akibat tadi kromosom X-nya kan ada 2 nih yang cewek-cewek. Masih bisa mengkompensasi kerusakan yang terjadi di salah satu kromosom X lainnya. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena adanya mutasi di FMR1 gene. Ini tipe mutasinya adalah yang trinucleotide repeat expansion. Bukan yang perubahan basa, tapi yang ada pertambahan repeat. Kalau kita lihat gambar, kurang lebih seperti ini. Untuk yang normal, expected number of repeats untuk kodon CGG adalah di bawah 55 repeat. Sehingga FMRP protein terbentuk dengan normal. Tapi kalau dia melebihi angka 55 jumlah CGG-nya, 55 sampai 200 itu dikenal dengan pre-mutation atau Fragile X carrier. Belum full sakit, tapi sudah menunjukkan gangguan kecerdasan. Karena apa? Sudah ada gangguan pembentukan FMRP. Reduce function, reduce number of protein. What funny in the disease adalah ketika si CGG-nya sangat-sangat banyak, lebih dari 200, gennya malah silence, tidak berfungsi, tidak bekerja. Tidak ada protein yang terbentuk sama sekali. Ibaratnya kayak manusia dikasih kerjaan banyak terus shutdown dia, nggak bisa mikir lagi. Kita kalau misalnya burnout masih bisa nih aktivitas, tapi begitu melebihi critical threshold, bakal nggak mau ngapa-ngapain kan, abulia, nggak mau bangun dari tempat tidur, mau di rumah aja, bahkan nggak mau keluar kamar. Kurang lebih seperti itu analoginya. Jadi kalau dia lebih dari 200, proteinnya tidak terbentuk sama sekali. Terus salah satu caranya mengenali pasien ini gimana sih? Dengan cara melihat tampilan fisik. Ini foto yang dikumpulkan dari beberapa pasien Fragile X Syndrome. Terkesan nggak khas kan ya, kayak biasa aja, anak-anak biasa, nggak ada misalnya kayak Down Syndrome, matanya kayak sipit, Mongolian face gitu ya. Tapi satu yang bisa dinotis adalah panjang, mukanya lonjong. Ada nggak yang lonjong mukanya di sini? Kalau saya mukanya bulat, yang mukanya lonjong siapa yang paling lonjong? Siapa deh yang mukanya lonjong deh? Mana-mana? Tapi berkat masker terbantu ya. Nggak kelihatan lonjong malahan. Jadi kalau untuk Fragile X Syndrome dia wajahnya lonjong, jidatnya jenong. Yang jidatnya jenong siapa? Nggak ada ya. Kalian masih muda, nggak ada yang mengalami alopecia androgenik di sini. Biasanya kan cowok-cowok tuh suka V di sini. Ada nggak yang udah botak? Nggak ada ya. Pertahankanlah rambut kalian sebagaimana mungkin ya. Terus selain dia lonjong, broad forehead, kuping caplang. Itu khas banget. Anak Fragile X Syndrome itu kayak gitu banget semua bentuknya. Mau dia Asia, mau dia Kaukasia, mau dia Negro. Bentuknya akan sama. Wajah lonjong, jidatnya lebar, kuping caplang.
Itu di muka. Tapi begitu ke bawah, di genital, dia akan enlarge testis. Testisnya besar. Jadi kadang pasien-pasien itu, kalau saya periksa suka pakai orkidometri untuk mengukur volume buah zakar. Jadi kita bandingkan itu volumenya bisa lebih dari 20 cc. Besar banget buah zakarnya. Jadi akan ada dampak juga tidak hanya di penampilan wajah, tapi juga di genital. Lalu secara attitude mereka ini pemalu. Kalau ketemu, anaknya tuh senyum-senyum tapi nggak mau ngelihat. Jadi kayak benar-benar introvert. Ramah, baik, tapi malu. Jadi kadang-kadang orang akan salah mikir dengan, oh autis nih anaknya. Karena dia menolak kontak mata, nggak mau komunikasi. Padahal bukan. So typically the face would be like this. Dari beberapa pasien yang saya temui, mau sampai dia usia tua, mukanya akan kurang lebih seperti ini. Jadi kalau ada muka yang seperti ini, berpikir bahwa dia Fragile X enggak? Ada pikiran, tapi tetap saja kita harus benar-benar mencermati nih, gimana bentuknya. Harus ada long and narrow face, broad forehead, large and prominent ears. Strabismus, strabismus tahu strabismus? Strabismus tuh kalau istilah awamnya juling. Jadi dia satu mata melihat ke sana, satu mata ke sini. Padahal sebenarnya pandangannya lurus ke depan, tapi gerakan bola matanya nggak bisa dikontrol. Lalu selanjutnya ada high arched palate. Kalian ada langit-langit ya, palatum ya di atas. Palatum kita itu akan tingginya rata-rata normal untuk setiap orang supaya bisa disentuh oleh lidah ketika ngomong. Mereka tinggi, high arch palate. Tidak bisa disentuh oleh lidah langit-langit mulutnya. Di bagian atas ini ya. Lalu ada prominent lower jaw. Apa ya kalau istilah orang Jawa itu kayak maju ke depan dagunya. Ada pernah ngeliat orang nggak dengan maju ke depan itu? Dagunya maju. Varian normal sebetulnya nggak masalah juga ya. Ada orang yang dagunya maju. Tapi along with other features, dia adapt to Fragile X syndrome. Sebetulnya kalau belajar ada yang mikronati, yang dagunya kecil juga, itu juga kelainan genetik. Banyak banget. Secara intelektual, ada gangguan kecerdasan, IQ-nya di bawah rata-rata. Kalian IQ-nya berapa? Ada yang pernah periksa nggak? Berapa? Normal berapa IQ-nya yang kalian tahu? Berapa? 100, 110? Baca nggak berita katanya menurut survei orang Indonesia IQ rata-ratanya jauh di bawah negara-negara tetangga. Sedih ya sebetulnya ya. Kalau sesuai teori, rata average yang human dianggap normal itu borderline-nya 100. 90 sampai 100 itu masih kayak borderline. Katanya kita kurang lebih rata-ratanya segitu. Mudah-mudahan di kelas ini enggak ya, kalau anak-anak FK biasanya 120 minimal ke atas. Lalu dia ada behavioral and emotional difficulties yang saya bilang tadi. Ada gangguan dalam komunikasi, interaksi, sehingga terkadang ditempatkan di dalam spektrum autism. Oke, berarti secara fisik kurang lebih kalian sudah mengenal. Ini adalah hasil karyotyping dari penderita Fragile X. Kalau misalnya dilihat, ini harusnya kan ini lurus nih, hitam semua. Tapi ini ada kayak yang bagian yang kecil, merapuh kayak mau putus. Makanya pas pertama kali ditemukan, wah ini Fragile X nih. X-nya kayaknya mau putus. Padahal sebetulnya bukan kerapuhan ya, bukan mudah patah. Tapi karena ada mutasi gen FMR1. Oke, lanjut. Tadi Fragile X untuk kelainan genetik yang mengenai sistem saraf pusat. Sekarang kita belajar tentang kelainan genetik single gene disease yang mengenai neuromuscular. Dikenal dengan istilah Duchenne muscular dystrophy. Namanya Duchenne karena yang menemukannya dokter berkebangsaan Prancis, namanya Bapak Duchenne. Duchenne is quite sad, bukan quite sad lagi ya, memang sedih. Karena dia adalah suatu kelainan genetik di mana terjadi
lemahnya otot tubuh secara progresif. Tadi kayak kata Dokter Eka, kalau kita bicara otot, di tubuh kita otot ada di mana aja? Gerak gini otot, nafas otot, makan otot, jantung berdetak otot. Terbayang kalau dibilang kelemahan otot secara progresif, berarti semua otot akan terpengaruh, otot skeletal. Dan juga otot-otot di organ-organ. Apa penyebabnya? Karena ada mutasi gen yang menghasilkan protein namanya distrofin. Kalau terjadi mutasi gen tersebut, maka distrofin salah satu komponen penyusun otot selain tadi kolagen, menyebabkan terjadinya kelemahan otot. Sifat pewarisannya adalah X-linked, sama seperti Fragile X, tapi ini adalah X-linked recessive. Artinya hanya ada penderita pria. Gejala awalnya apa sih? Kalau kalian punya adik atau keponakan di rumah, pasti umur-umur 2-3 tahun tuh suka lari-lari, susah untuk dikejar. Nah, anak-anak dengan Duchenne, simptomnya bisa timbul as early as 2 years old atau 3 years old. Atau bahkan kadang-kadang 6 bulan ketika mereka mau guling, bertelungkup, atau duduk ada gangguan, ada kelambatan. Mereka seringkali susah untuk menjaga keseimbangan tubuh, mudah jatuh. Naik tangga, kalian naik tangga ini kan pasti naik tangga aja ya, nggak ada misalnya pegangan satu-satu lemah gitu, enggak. Mereka harus naik dengan cara merambat, jadi megang satu-satu. Kalau jalan dia tiptoe. Jadi tiptoe di ujung kakinya karena ada kelemahan. Lalu kalau misalnya jalan pun dia ada waddle gait. Jadi goyang bebek pinggulnya goyang-goyang. Kadang-kadang kita mikirnya bahwa apa sih jalannya kayak goyang bebek gitu, enggak, karena dia ada kelemahan di otot tungkai sehingga dia menggerakkan hipnya dibandingkan mengandalkan kekuatan otot gastrocnemius. Kalau kalian menemui anak-anak dengan keluhan-keluhan seperti ini, susah untuk naik tangga, mudah jatuh, jalannya merambat, goyang pinggul ketika berjalan, dan ada goer's maneuver, nanti akan saya tampilkan gambarnya, curigailah bahwa ini suatu gangguan kelemahan otot yaitu Duchenne muscular dystrophy. Perkembangan progresivitasnya gimana sih maksudnya? Maksudnya adalah biasanya dimulai dari otot-otot yang sifatnya proksimal. Proksimal itu dekat, distal itu jauh. Proximal muscles adalah otot-otot yang dekat dengan trunk. Distal muscle adalah yang di jari-jari ini distal karena jauh dari trunk. Jadi yang kena adalah sini dulu, baru merambat ke distal. Lalu biasanya yang kena adalah lower external muscle di bagian lower extremity, tungkai-tungkai, baru bagian yang kena adalah tangan. Makanya mereka akan lebih mudah untuk terambulasi di kursi roda ketika usianya kurang lebih masih belasan. Jadi usual timeline for Duchenne patients adalah di usia 2 tahun terdiagnosis ada gangguan. 8 tahun dia ini, ada yang tahu nggak bentuk punggung begini namanya punggung apa? SMA kayaknya dapat deh. Lordosis, karena dia membusung kan kayak lord. Lalu sebetulnya kalau kita lihat di sini ada pembesaran gastrocnemius, hipertrofi. Ketika usia belasan, yang tadinya dia masih bisa menggunakan otot, dia tidak bisa lagi sehingga otot-ototnya akan atrofi, mengalami pengecilan dan membutuhkan bantuan untuk melakukan tindakan sehari-hari. Bahkan sebetulnya anak-anak Duchenne itu sedihnya mereka mau makan aja susah. Kan makan pasti menggerakkan tangan nih, masuk ke sini, mereka nggak bisa. Mau tidur, kadang-kadang mereka itu ada pasien yang saya tahu masang CPAP untuk bantu nafas kalau dia henti nafas ketika tidur karena ototnya nggak gerak. Jadi the parents itu benar-benar yang ya Allah, kalau misalnya aku menidurkan anakku malam ini ketemu lagi nggak besok. Banyak yang berpikiran seperti itu.
karena bisa obstructive sleep apnea. Dia mengalami henti nafas akibat obstruksi. Bisa dari lidahnya jatuh atau memang ototnya yang tidak bergerak. Sehingga saat ini usia harapan hidupnya memang sampai 20-an aja yang diketahui. Tapi kabar gembiranya untuk anak-anak Duchenne sudah ada obat terapi gen. Nanti kita akan bahas. Yang ini adalah goer sign. Kalian kalau misalnya berdiri dari misalnya duduk gitu kan bisa langsung berdiri aja ya. Mereka butuh untuk bertopang dulu. Lemah banget. Kalian bisa nggak langsung berdiri, langsung duduk, langsung berdiri? Bisa kan? Jongkok atau ada yang lemah? Misalnya lagi gini. Dia harus bertumpu kepada bawah untuk menyangga dan dia harus begini. Kayak lagi ruku, tripod sign. Kenapa? Karena dia tungkainya nggak sanggup menahan bobot tubuh. Jadi harus bertahap dan memang menggunakan step-step seperti ini. Khas banget. Setiap anak Duchenne yang saya ketemu semuanya ada goer sign. Ini adalah salah satu hallmark untuk penegakan diagnosis Duchenne. Tapi untuk penegakan diagnosisnya, saat ini kan kita nggak bisa nih molekular testing untuk semua pasien, mahal. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita pemeriksaan serum kreatin kinase namanya, atau biopsi otot. Jadi otot-otot yang mengalami kelemahan itu kita ambil jaringannya, kita lihat jaringannya gimana sih, apakah sesuai dengan gambaran dari pasien-pasien Duchenne. Saat ini, alhamdulillah yang saya bilang tadi ada terapi gen namanya exon skipping drug sudah di-approve oleh FDA dan beberapa pasien di Indonesia juga udah dapat. Rumah sakit center yang mengurusi rare disease termasuk Duchenne adalah UGM. Kolega saya di sana sudah menangani pasien-pasien DMD rujukan dari berbagai rumah sakit termasuk dari RSMH atau FK Unsri. Obatnya ini, exon skipping drugs ini berfungsi untuk mengalter dari proses translasi gen distrofin tadi, sehingga protein distrofin yang terbentuk tetap normal. Oke, move on to the next disease, CAH. CAH atau congenital adrenal hyperplasia. Kalau dari namanya jelas dia congenital, kelainan yang dibawa sejak lahir atau bahkan sebelum lahir. CAH ini adalah kelainan yang disebabkan oleh adanya impaired enzyme production di kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal itu kecil di dalam tubuh kita, di atas ginjal. Tapi fungsinya sangat-sangat besar karena dia memproduksi mineralokortikoid, glukokortikoid, dan steroid. Nanti akan dipelajari ya, mineralokortikoid, glukokortikoid, steroid itu untuk apa aja. Yang paling penting adalah untuk fungsi-fungsi tubuh secara umum. Kalau terjadi gangguan dalam proses sintesis enzim-enzim tersebut, akibatnya ada gangguan fungsi-fungsi tubuh. Yang gimana sih gangguannya? Kita lihat dulu, ini adalah skemanya. Mineralokortikoid, glukokortikoid, dan seks hormon, ini ada 3 pathway, terjadi semua di adrenal, masing-masing berfungsi menghasilkan hormon. Mineralokortikoid menghasilkan aldosteron, glukokortikoid menghasilkan kortisol, seks hormon atau steroid menghasilkan testosteron dan estradiol. Tadi saya bilang CAH akibat defisiensi enzim. Enzim apa yang kena? Semua enzim di sini seperti 3 beta HSD, 21 hidroksiprogesteron, 17 hidroksiprogesteron, 17 beta HSD, semuanya bisa mengalami defisiensi. Tapi yang paling sering adalah yang 21 hidroksiprogesteron dan 17 hidroksiprogesteron. Itu yang paling sering terjadi di kasus-kasus CAH. Banyak nggak dok kasusnya? Banyak, di RSMH banyak banget kasusnya. Ini yang saya bilang tadi ambigus genitalia, bayi-bayi lahir dengan hiperpigmentasi, ada falus, disangka cowok padahal cewek. Inilah kasus-kasus
CAH atau CAH. Dia ada dua tipe, ada tipe klasik, ada tipe yang non-klasik. Kalau tipe klasik, biasanya dia berupa kelainan-kelainan yang ambigus genitalia dan juga ada kelainan dalam keseimbangan elektrolit. Kalau kita ada gangguan keseimbangan elektrolit, biasanya apa? Contoh mudah kalau lagi aus, dehidrasi, bisa mengalami kelemahan, kurang konsentrasi, nggak fokus, bahkan paling parah dehidrasi bisa menyebabkan kematian kan ya. Nah itulah yang terjadi pada klasik CAH. Kalau dia klasik, dia bisa menyebabkan timbulnya imbalance elektrolit, berakibat pasiennya muntah-muntah, mual-mual, masuk emergensi, dan meninggal. Pasien saya terakhir masih usia bayi yang saya pernah cerita 42 hari masuk UGD, edem cerebri, sesak nafas, gangguan analisis gas darah karena CAH. Dia lahir ditelusuri memang hiperpigmentasi di muara enim, terus dirujuk ke rumah sakit umum, diperiksa, ternyata memang ada mutasi gen di 21 hydroxylase protein. Jadi jangan sampai nanti pada saat kalian udah kuliah, udah kerja, masih bingung ini apa sih? Mungkin nggak jelas di sini, di TV belakang lebih jelas. Itu adalah, kalau ngeliat tuh kayak penis kan ya, itu pasien saya yang terakhir. Penis atau falus, cewek atau cowok. Bidan bantu ini lahir, pasti bilangnya ini cowok. Untuk pasien ini masih lumayan oke, labia mayora minoranya nggak nyatu. Pada beberapa pasien, labia mayora minoranya itu nyatu di bagian bawah sehingga kayak skrotum. Dan dia hiperpigmentasi. Ini cewek, bayi cewek. Kalau kita tidak berikan obat secara langsung, dia akan terus berkembang genitalnya kayak cowok. Jadi benar-benar awareness dari seorang dokter umum ketika membantu persalinan atau bidan konsul harus benar-benar kuat. Jangan sampai kita lost pasien-pasien seperti ini, either dia meninggal atau dia mengalami kerancuan identity secara gender. Untungnya anak ini cepat diketahui, langsung dikasih obat, hidrokortison, sekarang sudah membaik. Bagian falusnya sudah mengecil, tidak terlalu hitam lagi, dan yang terpenting fase gawat daruratnya teratasi. Tidak lagi dia mengalami mual muntah dan edem cerebri, bengkak di otaknya juga sudah hilang. Kalau diteruskan apa tadi hasilnya? Saya bilang ini adalah progresif virilisasi. Maksudnya virilisasi itu cewek menjadi kelaki-lakian. Virilize itu berarti genital eksterna wanita lebih condong tumbuh menjadi serupa genital laki-laki. Selaki-laki apa mereka bisa? Benar-benar kayak cowok. Sampai kita pun bingung awalnya. Ada pasien tapi saya nggak akan tampilkan di sini fotonya. Kalau kalian lihat foto nih, dia ada nggak mame cewek yang CAH ini? Nggak ada. Dia nggak ada sama sekali mame, benar-benar flat. Penisnya panjang. Kalian benar-benar misalnya nggak nyangka bahwa kadang-kadang oh ya mikropenis nih, pendek aja nih penisnya, pasti dia bukan ada gangguan nih. Enggak, penisnya panjang. Tapi yang kita bingung memang di daerah skrotum nih. Kan kalau cewek nggak ada skrotum, tapi labia mayora minoranya membentuk seperti skrotum. Jadi seolah-olah ada skrotum. Hanya saja kalau kita periksa dia ada introitus vagina. Kalau cowok kan nggak ada ya. Dia itu sebetulnya adalah cewek dan bukan cowok. Suaranya gimana? Suaranya kayak cowok, cuma dia memang nggak ada. Stature walaupun disertai dengan virilisasi dari
genital externa. Oh, sorry. Salah satu hal yang menjadi highlight juga, pasien CAH kalau diterapi dengan tepat dan cepat itu perkembangannya akan terjadi. Kalau seandainya diteruskan, yang pasti signifikansi. Mohon maaf dokter. Ya. Suaranya hilang timbul terus dokter dari tadi. Ya, sorry. Sekarang apakah sudah jelas? Jelas dokter. Oke. Terima kasih. Jadi kalau misalnya dia nggak diatasi dengan obat-obatan, fertilitasnya juga akan terganggu. Jadi mudah-mudahan kalian sudah bisa paham nih, ada kasus-kasus namanya CAH yang harus segera bisa diidentifikasi. Next, akondroplasia. Yang tadi ada yang menyebutkan kalau nggak salah di slide paparan PPT tadi. Akondroplasia ini sudah pernah saya sebut adalah suatu bentuk dwarfism. Akibat apa? Akibat adanya mutasi di gen namanya FGFR. Ini adalah growth gene. Growth gene yang mengatur osteogenesis. Jadi tulang-tulang yang terbentuk sebagai rangka tubuh akan mengalami gangguan. Kalau tadi pewarisan-pewarisan penyakit sebelumnya X-linked, autosomal recessive, ini autosomal dominan. Berarti chance autosomal dominan kalau masih ingat, kalau salah satu orang tuanya affected, maka 50% anaknya bisa affected with the same disease. Diagnosis akondroplasia sebetulnya hampir sama kayak Down syndrome. Kita lihat dari secara fisik aja udah bisa suspek bahwa itu akondroplasia. Namun perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan molekuler untuk establish the diagnosis. Nih, kalau orang KT, kalau kalian lihat, banyak ya sekarangnya jadi content creator juga ya di luar maupun di dalam negeri. Mereka pendek tapi disproporsional. Kebayang nggak bahwa masalah mereka sebetulnya bukan cuma pendek doang. Kita butuh span tertentu untuk mengakomodir berbagai organ di dalam tubuh. They don't have the privilege, the extra space. Sehingga perutnya buncit biasanya. Bagian belakang pantat menonjol. Jadi depan belakang semuanya menonjol. Sering mengalami apnu ketika tidur karena tadi mereka organnya terdesak dan juga kebanyakan mereka mengalami obesitas. Soalnya mereka harus tumbuh, tapi nggak bisa tumbuh ke atas. Mereka biasanya cuma ke samping, literally hanya ke samping. Lalu disproporsional lagi adalah ketika kita span, kita rentang tangan, normalnya kan terlihat biasa aja nih kalau orang merentang tangan. Mereka tidak, mereka pendek, short extremity. Tangannya juga buntet-buntet yang kecil-kecil, pendek-pendek. Itu adalah khas dari orang-orang akondroplasia. Flat atau depressed nasal bridge. Muka mereka kalau dari samping itu flat. Jendol di dahi, terus mereka flat di nasal bridge, dan hidungnya juga pesek. Tidak hanya masalah fisik, seperti yang saya bilang, mereka juga memiliki masalah-masalah fungsional lain. Yang paling ditakutkan adalah sebetulnya adalah sleep apnea dan spinal cord compression. Kenapa spinal cord? Ya tulang belakang kan di sini ya. Mereka pendek. Bisa takutnya terkompres karena tidak bisa memiliki extra space to grow. Oke. Yes. Ini yang saya mau tampilkan, saya ketemu ini. Kalau dilihat, kok bisa sih mereka punya anak normal? Bisa. Karena kan tadi 50-50 chance ya. Tapi pertanyaan berikutnya, dua-duanya kan sama-sama affected, bisa nggak punya anak normal? Bisa ya? Kalau Tuhan sudah berkata bisa, bisa ya gitu ya. Tapi kalau kita buat Punnett square, itu bisa. Misalnya dia, kita ibaratkan A besar, A kecil, A besar, A kecil. Akan ada fase A besar bertemu A besar atau A kecil ketemu A kecil kan? So the chance of them having a normal kid ada.
Cuma kalau saya pernah lihat di reelsnya, susah dia yang cowok ini karena rumahnya dia custom untuk orang-orang akondroplasia. Jadi dia yang harus nunduk dikit, menyesuaikan dengan kedua orang tuanya. Padahal kakak adiknya semuanya akondroplasia, tapi dia sendiri yang mendapat rezeki gennya normal. Saya lihat kemarin dia buat video, dia cek panel genetik testing untuk akondroplasia untuk memastikan apakah dia carrier atau tidak. Alhamdulillah dia katanya normal for all the genes that involved in the achondroplasia. Jadi keturunannya insya Allah akan normal, tidak akan defektif seperti gen yang dibawa oleh kedua orang tua. Oke, thalassemia. Ini nggak akan saya bahas banyak karena di blog anak nanti akan dapat tentang thalassemia, tapi konsepnya adalah dia suatu penyakit akibat mutasi genetik yang menyebabkan pembentukan rantai-rantai globin terganggu. Kita butuh rantai globin 4 untuk globin hemoglobin ini bisa berfungsi dengan normal dan mengikat oksigen. Kalau ada satu mutasi di salah satu gen yang mengatur tentang hemoglobin, maka kita akan jadi carrier. Tapi kalau ada 2 mutasi, maka akan full blown terjadi penyakit. Lebih jelasnya akan dibahas di blog anak, tapi konsepnya dia adalah suatu penyakit autosomal resesif. Ada carrier berarti ya, carrier adalah yang hanya punya satu mutasi sehingga hanya satu rantai yang terganggu. Kalau dia ada 2 dari ayah dan ibu, maka akan ada 2 rantai yang terganggu. Bisa nggak 3 atau 4? Bisa, tergantung dari pasangannya. Apakah menikah dengan sesama carrier yang mutasi sama atau yang berbeda. Oke. Yang terakhir adalah complex disease. Complex disease ada banyak, tapi yang akan saya bahas yaitu adalah kanker. Complex disease itu apa sih? Penyakit yang disebabkan oleh gabungan dari banyak sekali faktor. Kalau bicara faktor genetik, dia nggak cuma satu gen, dia poligenik. Gennya yang terlibat pun ada lebih dari satu. Lalu faktor lingkungan, apa aja juga lebih dari satu. Bisa dari pola aktivitas fisik, pola diet, paparan polutan, ataupun obat-obatan yang dikonsumsi. Jadi yang akan saya bahas adalah cancer. Kok memilih kanker? Kanker tuh banyak banget kejadiannya. Tadi pagi aja saya mendengar kabar istri seorang konsulen meninggal akibat CA kolon. Padahal selama ini beliau menjalani terapi yang teratur. Lalu yang kemarin saya cerita, adik tingkat saya angkatan 2005 meninggal akibat CA mame, karsinoma payudara. Masih umur 31, belum menikah. Masih muda, masih jauh rasanya harapannya ya. Beliau adalah seorang polisi juga, polisi wanita, tapi tiba-tiba meninggal karena kanker. Bertugas di Lebanon, pokoknya anaknya alhamdulillah tuh baik banget, khair banget anaknya. Tapi diambil nyawanya oleh kanker. Jadi kanker itu kalau dibilang penyakit orang tua, enggak. Di usia-usia muda pun kalian sudah harus aware sama kanker. Jadi benar-benar harus menjaga diri, jangan sampai kita diberikan sakit kanker oleh Tuhan. It's a leading cause of death. Yang paling banyak apa? Kalau dari data, jelas breast cancer. Cowok bisa nggak breast cancer? Mohon maaf dokter, suaranya. Iya, ini mohon maaf ya, mic-nya juga mati hidup. Bagaimana ini? Kita lanjut dulu ya, mudah-mudahan. Dek, pertanyaan atau ada yang punya baterai ganti nih kayaknya.
Jadi dia 1 in 6 deaths is caused by cancer. Kalau kita lihat di sini, di skema ini, normal cell division itu 1 menjadi 2. Kalau ada sel yang rusak, dia akan automatically disuruh mati nih. Kamu udah error nih, mati.
Mohon maaf dokter, sejak 6 slide tadi nggak ada suara semua dokter. Halo, halo. Maaf ya Dek, ini mic-nya sepertinya habis baterai, jadi kalian terpaksa film bisu ya. Oke, tadi saya bicara tentang apa sih teori kanker, ada yang second hit, ada yang time bomb. Nah, yang ini, gambar yang ini, sporadic cancer, adalah contoh kanker yang terjadi di sel-sel somatik. Terjadinya bisa karena second hit atau time bomb teori tadi. Ini contohnya yang paling jelas. Oh, first mutation itu akibat dari cell damage pertama. Second mutation, cell damage kedua, dan seterusnya. Tapi first, second, third belum tampak di diri kita. Terkadang bisa diatasi oleh mekanisme DNA repair. Ya kan ya, oh kerusakan pertama, cepat nih beres-beres nih. Ibaratnya kayak rumah kemarin kebanjiran. Hari pertama masih rajin ngepel, beres-beres. Hari kedua, hari ketiga pasrah aja, ya Allah ini benar-benar sudah nggak bisa diatasin. Nah kurang lebih seperti itu. Begitu sel kita consistently being exposed to something, pada akhirnya dia akan menyerah dan timbullah kanker. Tapi kalau heredity cancer atau yang diwariskan, ada yang bilang masih butuh paparan, tapi ada yang bilang automatically pass on. Tapi kalaupun butuh paparan, dia hanya butuh sekali dua kali disenggol, udah langsung termanifestasi akan terdiagnosis kanker. Jadi memang berbeda antara yang somatik maupun yang germline. Oke. Sekarang cancer ini sendiri, kenapa sih dok kok bisa dia proliferasi sama growth-nya tidak terkontrol? Di dunia gen atau DNA, kita kenal ada namanya proto-oncogene dan tumor suppressor gene. Normal cells, proto-oncogene itu kayak gas kalau di mobil, lalu tumor suppressor gene itu rem. Kalian kalau mau hidup mobilnya ngegas. Kalau ada apa-apa di depan, ngerem. Nah, kalau seandainya rem dan gasnya ini bermasalah, gasnya blong, kan akan laju terus mobilnya, nggak terkontrol. Itulah seperti kanker. Kalau sel tersebut tidak ada si proto-oncogene yang mengatur regulasi kapan dia harus tumbuh dan berkembang, pelaju ngomong, jadinya dia bisa timbul uncontrolled cell growth. Kalau dia juga nggak ada rem yang menahan, misalnya kan, oh ya gasnya blong nih, tapi ada rem. Ya dua-duanya nggak bisa berfungsi, berarti cell growth, cell proliferation tidak bisa dikontrol akibat dari kerusakan proto-oncogene atau tumor suppressor gene. Jadi kanker itu juga bisa akibat entah mutasi di gen-gen yang mengatur fungsi tubuh atau mutasi di gen yang bersifat sebagai proto-oncogene atau tumor suppressor gene. Nah, ini adalah skema seberapa banyak sih memang yang kanker yang sporadik atau spontan yang familial. Sporadik banyak, 80%. Sisanya baru sifatnya kanker yang familial atau diwariskan. Syaratnya kanker familial itu ada banyak, tapi yang bisa kita cermati adalah kalau dalam satu keluarga ada lebih dari satu penderita kanker, kankernya jenisnya sama. Atau dalam satu keluarga ada satu orang penderita kanker, contohnya kanker payudara, tapi dua-dua payudara terkena. Atau ada satu penderita kanker payudara laki-laki. Itu sudah ada curiga bahwa, oh kemungkinan familial. Entah younger onset age, atau terkena kanker pada yang unlikely terkena. Itu adalah indikator-indikator bahwa mungkin ini adalah suatu familial cancer. Kalau kita lihat dari pedigree-nya atau bukan pedigree, Punnett square-nya, kanker herediter atau yang diwariskan itu kalau ayahnya yang kanker, ibunya yang sehat, gimana jadinya? Ada banyak kemungkinan nih anak laki-lakinya
sifatnya kanker familial. Ayah sehat, ibu sehat, anaknya tiba-tiba kanker. Bisa. Anaknya semua sehat, bisa. Karena saya Oke. Jadi kalau misalnya kanker yang passed on itu juga bisa sifatnya adalah spontan. Sama kayak Down syndrome. Kalian nggak ada lagi kuliah ya habis nih ya? Atau ada? Belilah ya baterai ya, daripada nanti harus teriak-teriak dosennya sih. Oke, kalau kanker sporadik sama, bisa aja yang rumah, bersabarlah ya, tinggal 2 slide lagi. Ya, udah selesai, enggak ya? Mohon diingat bahwa semua faktor genetik ini berperan baik dalam fungsi tubuh normal maupun dalam kondisi selama saya memberikan kuliah, mohon maaf jika interaksinya ada yang tidak berkenan. Kalau saya sering saya nggak suka banget nih sama anak ini rese, nggak ada. Ada pertanyaan baik yang di rumah maupun yang di kelas? DFK itu kurang lebih butuh support system. Kita nggak di hidup DFK juga butuh support system ya. Tapi sebagai orang yang sudah menjadi
Terima kasih. Jadi kalau ditanya gimana mereka pipis, ya pipis aja. Iya maksudnya apakah pipisnya dari situ atau dari sini gitu ya. Kalau misalnya saya tanya cewek-cewek lubang atau meatus uretranya letaknya di mana? Meatus uretranya kan ada, kalau kita gambar yang kayak huruf kayak gini ya, di atas ini kan klitoris, di tengah-tengah sini kan meatus. Ya pipisnya di situ, bukan dari si falusnya yang keluar dari kayak orangnya cowok penis, enggak. So mereka pipisnya kayak biasa. Jadi kayak orang, mereka pikirnya hipospadia nih, padahal bukan hipospadia, padahal memang letak meatus uretranya sesuai dengan letak di genitalia wanita. Nah, lalu vaksin mRNA, sama kayak pas COVID kan? Kan kita COVID ada vaksin mRNA juga ya. Banyak yang takut, nanti jatuh bangun untuk membentuk suatu genetically modified organism. Saya, waktu riset saya yang pas di Jepang, saya gene. But it works. To a certain extent it works. Jadi ketika saya masukkan ke koloni, ada lagi? Ya, silakan. Gantung dari dia ada nggak defektif gene lain. Tadi seperti saya cerita tadi ya, harusnya kalau dia akondroplasia murni, gennya punya, rahimnya punya. Karena biasanya itu pas kita USG aja, wah ada rahim. Nya adalah kalau misalnya dia udah dibenerin gennya, punya anak yang sama nggak? Kalau untuk Fragile X, saat ini belum bisa kita gene terapi. Gen FMR1 gene yang sifatnya terjadi di kromosom autosom.
Ini gimana ya, Dek? Kalau saya tiba-tiba mati, saya menjawab pertanyaan kalian. Maksudnya bukan mati sayanya ya. Apakah ada perbedaan fisik antara penderita Klinefelter dan CAH? Beda. Kalau Klinefelter, seperti yang saya bilang tadi, dia short stature biasanya. Kalau Klinefelter cenderung tingginya normal. CAH tidak ada. Saya fokus jawab yang di ruang kelas dulu, yang di online saya akan jawab via chat. Yang mau nanya di ruang kelas silahkan, saya dengerin. Jadi kalau untuk bacaan, saya sarankan Smith Atlas of Malformation, ABC of Clinical. Kain aja ya sama ketua kelas, sama nanti kalau saya punya e-booknya, saya juga kirimkan juga untuk kalian baca ya. Yakin nggak? Saya buat soal dari e-book ya. Kalian kan mau baca e-book, sayang kan kalau dibaca nggak diuji. Kadang-kadang mereka tuh suka protes mahasiswa bahwa kan biasanya suka protes, saya udah belajar capek-capek tapi nggak ada yang diujikan. Tapi kalau kalian nggak belajar kan sayang ya, Dek. Lagi silahkan, saya akhiri kuliah ini sampai di sini, sementara saya izin menjawab pertanyaan via chat. Terima kasih banyak atas perhatiannya.